Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zara Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, teman-teman operator se-Indonesia, saya kembali akan memberikan tutorial Dapodik 2026 ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas ini teman-teman, solusi residu NISN kosong di Verbal PD 2025 pada Dapodik 2026. Karena di antara teman-teman ini ada yang bertanya itu kok NISN-nya masih kosong gitu ya. Nah, ini cara supaya NISN ini cepat keluar teman-teman. Sebetulnya untuk video ini sudah saya bahas di tahun sebelumnya ya, tahun kemarin gitu. Tapi akan saya bahas kembali supaya nanti teman-teman mendapatkan pemahaman. Nah, sekarang kita langsung ke tutorialnya aja. Nah, saya melalui PPT aja teman-teman ya, supaya gampang ditutup data-data pentingnya. Nah, ini verifikasi dan validasi data pendidikan. Saya ambilkan dari arsip Pusdatin Kemendikbudristek gitu ya. Ini valid dan resmi sekali. Kita bahas langsung teman-teman, residu NISN kosong. Nah, kemudian penyelesaian residu NISN kosong nomor 1, peserta didik tingkat awal, PAUD dan tingkat 1 sampai dengan 6. Nah, ini PAUD ini kan ada TK, ada KB gitu ya, ada SPS. Nah, kemudian tingkat 1 sampai dengan 6 ini adalah untuk jenjang SD gitu. Berarti gampangannya untuk PAUD dan SD lah, seperti itu ya. Penerbitan NISN baru otomatis per hari teman-teman ya. Jadi untuk NISN baru ini yang baru diajukan untuk siswanya itu otomatis per hari. Dengan catatan teman-teman, selama data NIK dan identitas lolos pemadanan Dukcapil Pusat. Artinya apa? Artinya data-data peserta ini untuk NIK dan identitas lainnya seperti nama, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, jenis kelamin itu valid dengan Dukcapil Pusat. Artinya yang tertera di kartu keluarga itu sudah benar-benar padan dengan Dukcapil Pusat. Sudah online gitu ya, datanya sudah benar dan aktif kartu keluarganya. Gitu ya. Karena NIK ini kan ada di kartu keluarga dan juga akte kelahiran. Jadi yang otomatis terbit sendiri untuk NISN-nya di jenjang PAUD dan SD itu jika NIK-nya sudah terdaftar di Dukcapil dan juga identitas-identitas lainnya itu sudah padan dengan Dukcapil, itu otomatis nanti keluar sendiri teman-teman ya, tidak usah khawatir. Nah, tahapannya jika NIK dan identitas peserta didik belum valid Dukcapil, perbaiki dulu melalui menu perbaikan identitas. Setelah data valid 100%, maka NISN akan diterbitkan secara otomatis hari berikutnya. Jadi jika datanya itu belum valid Dukcapil, silakan diajukan di menu perbaikan identitas ya di Verbal PD. Setelah diajukan di perbaikan identitas, jika sudah valid 100% nanti NISN itu akan secara otomatis keluar di hari berikutnya. Dicek aja secara berkala di Verbal PD. Ini untuk jenjang PAUD ya, KB, TK, SPS dan lain-lain lah. Dan juga untuk SD ini otomatis teman-teman ya, asalkan ini NIK dan identitas lainnya itu lolos pemadanan Dukcapil, harus sesuai dengan kartu keluarga atau akte, pokoknya padan dengan Dukcapil Pusat lah, seperti itu otomatis ya. Nah, kemudian yang kedua ini peserta didik tingkat lanjut mulai dari tingkat 7 dan seterusnya. Ini berarti untuk jenjang SMP, SMA, SMK sederajat yang sudah pernah sekolah sebelumnya lah. Nah, cara mengatasi residu NISN kosong itu ada dua. Yang pertama itu dengan klaim NISN untuk mengaktifkan NISN dari tingkat sebelumnya. Kan pernah sekolah di SD gitu atau di PAUD, di TK atau di KB ya. Karena kan ini lanjutan.
kelas 7 dan seterusnya, SMP dan SMA sederajat. Kemudian cara yang kedua, pengajuan penerbitan NISN baru dengan mengunggah ijazah dari jenjang sebelumnya, ya gitu. Ada dua ya, klaim NISN dan mengunggah ijazah. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut penyelesaian residu NISN kosong dengan mekanisme edit NISN. Ini berarti untuk lanjutan ya, untuk SMP, SMA gitu. Pusdatin tidak menerbitkan NISN baru secara otomatis bagi peserta didik selain PAUD dan tingkat 1 sampai dengan 6. Jadi yang otomatis itu hanya jenjang PAUD ya dan SD. Tapi SMP, SMA sederajat itu tidak otomatis karena kan pernah sekolah sebelumnya. NISN kosong pada peserta didik tingkat lanjut ya, SMP, SMA lah, diselesaikan melalui proses klaim NISN atau edit NISN oleh operator satuan pendidikan, oleh operator sekolah berdasarkan NISN dari jenjang sebelumnya. Asumsinya, peserta didik tingkat lanjut sudah pernah diterbitkan NISN pada jenjang sebelumnya. Sangat jelas sekali. Jadi ya untuk SMP, SMA kan nggak mungkin tidak ada NISN-nya karena kan pernah sekolah PAUD atau SD lah gampangannya. Asumsinya kan seperti itu ya, gitu. Nah, jika masih kosong NISN-nya untuk jenjang SMP dan SMA, ini yang pertama itu dengan edit NISN atau klaim NISN ya. Tahapannya, telusuri NISN dari ijazah sebelumnya. Cek NISN pada laman resmi ya, nisndata.kemdikbud.go.id. Silakan teman-teman masuk ke Google, diketikkan ini nisn.data.kemdikbud.go.id. Hati-hati ya, banyak link yang palsu sekarang. Ini yang resminya ini dari Kemdikbud ya, yang ini nih, nisn.data.kemdikbud.go.id. Nah, jika sudah dicek, jika NISN tampil berstatus tidak aktif, ajukan NISN di Verpal PD untuk mengisi NISN kosong di Verpal PD ya, jika status tidak aktif nih. Nanti saya tampilkan caranya ya. Jika NISN tampil berstatus aktif, koordinasi dengan sekolah yang bersangkutan untuk menonaktifkan peserta didik dari pendataan Dapodik atau EMIS. Nah, jadi jika NISN-nya berstatus aktif, maka dari sekolah sebelumnya koordinasi ya dengan sekolah peserta didik sebelumnya itu berarti memang harus dinonaktifkan tuh dari Dapodik dan EMIS atau dengan sekolah yang sekarang gitu ya. Kemudian jika NISN tidak tampil, tidak ada di web ini, di NISN Data Kemdikbud tidak tampil, lapor ke dinas atau Pusdatin melalui ULT Kemdikbud ya, gitu. Nah, sekarang kita menggunakan klaim NISN dengan mekanisme edit NISN. Ini khusus untuk jenjang SMP dan SMA gitu ya. Karena kan edit NISN. Nah, syaratnya teman-teman, NISN ini berstatus tidak aktif gitu ya. NISN yang diklaim harus milik peserta didik yang bersangkutan. Jadi harus NISN yang bersangkutan tuh ya. Kemudian dibuktikan dengan NISN yang tertulis di ijazah siswa itu. Nah, tahapannya silakan teman-teman masuk ke menu edit NISN di Verpal PD ya. Edit NISN. Kemudian di sini diketik kata kunci nama peserta didiknya gitu ya, nanti akan muncul daftar siswanya di sini. Nah, kemudian silakan diketikkan NISN siswa itu yang dianggap tidak aktif gitu ya. Nah, di sini silakan di formulir perubahan itu silakan dimasukkan NISN-nya. Kemudian cek data master di sini. Ya, cek data master. Nah, jika merah teman-teman, NISN yang bisa dilakukan klaim itu adalah NISN yang tidak terpakai oleh siswa aktif. Jadi memang NISN-nya ini harus punya dia gitu ya.
Artinya NISN ini tidak terpakai oleh orang lain, oleh siswa yang aktif gitu. Dan tercatat di arsip Kemdikbud ya, NISN siswa ini. Nah, silahkan berarti diunggah di sini, di-scan ijazahnya ya, difoto gitu atau di-scan dalam bentuk JPG. Maksimal itu 1 MB ya, atau bisa print screen dari ini NISN data Kemdikbud itu, silahkan masukkan ke sini ya, difoto atau di-scan dalam bentuk JPG. Ini kan mau diklaim bahwa NISN itu punya dia gitu. Kemudian update data ya. Nah, setelah diupdate data itu ditunggu persetujuan dari dinas gitu ya. Ini di sini itu NISN-nya, silakan cek master ya. Kalau ketemu silakan nanti diunggah foto ijazahnya atau JPG ijazahnya. Jika NISN valid itu bisa lanjut di sini. Jika datanya ditemukan NISN-nya bisa lanjut. Tapi jika edit NISN ini tidak valid NISN-nya, ya tidak bisa lanjut gitu ya. Nah, kalau bisa lanjut silakan diupdate lalu tunggu persetujuan dari dinas. Itu tadi menggunakan edit NISN atau klaim ya, atau diklaim. Nah, sekarang menggunakan unggah ijazah teman-teman ya, menggunakan unggah ijazah. Menu penerbitan NISN tingkat lanjut merupakan mekanisme untuk menerbitkan NISN baru bagi peserta didik tingkat 7 sederajat ke atas SMP SMA ya, dikarenakan belum pernah punya NISN dari jenjang sebelumnya. Kriterianya nih, peserta didik tingkat 7 ke atas ya, yang belum pernah punya NISN termasuk dalam kategori data residu NISN kosong. Kemudian NISN yang pernah dimiliki itu tertulis di ijazah tidak valid ya. Ini kategorinya atau kriterianya kalau unggah ijazah. Kalau yang menggunakan unggah ijazah ini kriterianya. NISN yang tertulis di ijazah itu bukan milik yang bersangkutan ya. Jadi di ijazah itu ada NISN-nya tapi bukan milik dia gitu ya. Kemudian NISN yang tertulis di ijazah itu tidak tercatat di arsip kementerian. Kemudian NISN tidak tercantum di ijazah. Ini juga NISN tidak ada di ijazahnya. Maka ini diunggah ijazahnya. Data identitas wajib valid dukcapil ya, harus valid dukcapil. Ijazah asli dari jenjang sebelumnya wajib diunggah ya. Membutuhkan persetujuan pusat. Ini kriteria untuk unggah ijazah. Nah, seperti ini. Nah, silakan teman-teman ke penerbitan NISN tingkat lanjut ya untuk kelas 7 ke atas SMP SMA gitu ya. Ini kriteria yang tadi saya bacakan. Nah, silakan di sini dicari nama peserta didiknya ya, yang akan diajukan penerbitan NISN baru. Kemudian silahkan di search, dicari ya. Nah, jika sudah ada nama siswanya gitu ya, nama siswanya, data peserta didiknya ditemukan gitu. Nah, di sini teman-teman silahkan itu pilih kabupaten dari satuan pendidikan jenjang sebelumnya, dari sekolah sebelumnya. Di sini nama kabupatennya dipilih, kemudian kecamatannya, sekolahnya itu ya, sekolah sebelumnya. Gitu, dia pernah bersekolah sebelumnya itu di mana. Kemudian di sini semester lulusnya itu tahun berapa di sekolah sebelumnya ya. Kemudian silahkan di sini diunggah scan ijazah asli dari satuan pendidikan sebelumnya di sini. Bentuknya foto atau JPG maksimal 1 MB. Kalau sudah klik ajukan. Ya, diklik ajukan di bawah di sini. Kemudian jika sudah diajukan itu tunggu persetujuan dari dinas, dari pusat, mohon maaf ya. Tunggu persetujuan dari pusat nih ya, gitu. Ini untuk yang unggah ijazah ya. Kriterianya ini gitu, teman-teman ya. Nah, udah selesai ya. Terima kasih.
Nah, seperti itu teman-teman ya. Silahkan bisa bisa diikutilah tutorial ini. Mudah-mudahan bisa membantu, mencerahkan dan bisa mengatasi masalah-masalah teman-teman khususnya untuk Dapodik 2026. Oke, itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu, mencerahkan dan tentunya bermanfaat buat sahabat cek semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.